Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Masih stabil? Salam stabil. Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, serta ekonomi agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Nah, kali ini kita akan kembali membahas bahasa-bahasa daerah yang berasal atau yang kita ambil dari KBBI, yaitu bahasa daerah mana? Kali ini kita akan membahas bahasa Gayo. Nah, penjelasan bahasa Gayo, ayo kita lihat. Nah, bahasa Gayo adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes, Kecamatan Silinara, Laut Tawar, Bebesan, Bintang, dan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah itu, dan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Nah, jadi banyak tuh. Jadi ada dari Kabupaten Aceh Utara, kemudian ada Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian ada Kabupaten Aceh Tengah, kemudian ada Kabupaten Bener Meriah. Bener Meriah ini adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Aceh Tengah. Jadi Bener Meriah ini adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, dan kemudian ada di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Gitu. Jadi tadi utara Aceh Tamiang, kemudian Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh. Nah, itu adalah masyarakat-masyarakat yang mentuturkan bahasa Gayo. Nah, bahasa Gayo juga terkenal kayaknya ya. Gayo ini terkenal dengan kopinya, ya enggak sih? Kopinya, yoi, kopi Gayo. Tapi nggak ada salahnya kita belajar bahasa yang mereka petuturkan. Apa aja bahasa-bahasa, kata-kata dalam bahasa Gayo yang ada di dalam PBBI? Ayo kita belajar bersama. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bahasa Gayo yang berasal dari petabahasa.kemendikbud.go.id. Nah, itu tadi penjelasan dari petabahasa.kemendikbud.go.id. Tapi apakah bahasa Gayo hanya dipertuturkan oleh masyarakat yang tadi kita sebutkan tadi? Ya, bisa jadi enggak juga ya kan. Mungkin sudah menyebar kemana-mana bahasa Gayo ini. Nah, kira-kira apa aja bahasa-bahasa Gayo yang ada di dalam PBBI? Ini dia penjelasannya. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Gayo pertama yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan AIS. Nah, AIS. AIS ini dalam bahasa Gayo artinya adalah bola menyentuh tangan, biasanya dalam permainan bola kaki, atau yang kita kenal mungkin sebutannya handsball ya kalau yang bahasa umumnya. Tapi di Aceh sana, khususnya untuk masyarakat suku Gayo, bahasa Gayonya adalah AIS gitu. Jadi kalau lagi anak-anak Aceh kalau lagi main bola terus bolanya menyentuh tangan, itu disebut dengan AIS gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bahasa Gayo selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut alik. Nah, alik ini dalam bahasa Gayo artinya adalah kakek dan nenek dari pihak ibu gitu. Jadi nanti kalau kita main-main ke sana terus kita ketemu sama kakek dan nenek yang dari pihak ibu, nah sebutannya adalah alik gitu. Alik, kakek dan nenek dari pihak ibu dalam bahasa Gayo yang ada di dalam KBBI. Semoga bermanfaat. Bahasa Gayo selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan alun. Nah, alun ini ada beberapa pengertian, tapi kita bahas yang dari bahasa Gayonya aja. Alun dalam bahasa Gayo artinya adalah pemberian dari kerabat kepada pengantin wanita yang baru menikah gitu. Jadi kayak semacam hadiah yang diberikan dari kawan-kawan mempelai wanita gitu. Disebut dengan alun. Jadi nanti kalau kita misalnya menikah sama perempuan dari suku Gayo dari Aceh sana, terus ada kerabatnya yang memberikan hadiah pada saat pernikahan. Untuk hadiah pernikahan itu pemberian hadiahnya itu disebut dengan alun. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Bahasa Gayo selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan ama. Ama ini juga punya beberapa pengertian lainnya di KBBI, tapi kita bahas yang dari bahasa Gayonya aja. Ama dalam bahasa Gayo artinya adalah panggilan kepada orang tua laki-laki. Nah, panggilan ayah berarti kalau di Aceh sana. Ama dalam bahasa Gayo artinya adalah panggilan kepada orang tua laki-laki. Panggilan kepada ayah tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahasa Gayo selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan ampang. Ampang ini juga punya banyak pengertian yang ada di dalam KBBI, tapi kita bahas yang dari bahasa Gayo. Ampang dalam bahasa Gayo artinya adalah tikar kecil khas Gayo berbentuk persegi 4. Dihiasi sulaman, biasanya digunakan sebagai pelapis tempat duduk pada acara adat gitu. Jadi nanti kalau kita misalnya berkesempatan punya rezeki main-main ke Aceh terus ketemu sama masyarakat suku Gayo, dan di situ pada saat ada acara adat ada tikar khas Gayo berbentuk persegi 4 kemudian dihiasi oleh sulaman-sulaman, biasanya digunakan sebagai pelapis tempat duduk. Nah, itu disebut dengan ampang gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada yang disebut dengan ampar. Dalam bahasa Gayo, ampar itu artinya adalah padi yang sudah menguning. Waduh, keren. Jadi nanti kalau seandainya kita berkesempatan main-main ke Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan pokoknya yang ada masyarakat suku Gayonya, terus kita ngelihat ada padi yang sudah menguning. Nah, dalam bahasa Gayo itu artinya adalah ampar. Gitu. Ampar dalam bahasa Gayo, padi yang sudah menguning. Semoga bermanfaat. Nah, bahasa Gayo selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan amung. A-M-U-N-G, amung. Amung ini dalam bahasa Gayo artinya adalah tempat membawa barang yang terbuat dari kulit atau kain yang diletakkan di punggung. Jadi kayak semacam tas gitu ya, tapi kayaknya tas khas dari Gayo gitu, dari suku Gayo. Yang disebut dengan amung. Jadi nanti kalau kita main-main ke sana terus melihat ada orang bawa semacam tas dari kain dan dari kulit atau kain yang ditaruh di punggung untuk membawa barang, itu disebut dengan amung. Sekali lagi, amung dalam bahasa Gayo artinya adalah tempat membawa barang yang terbuat dari kulit atau kain diletakkan di punggung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahasa Gayo selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan angkap. Angkap ini dalam bahasa Gayo artinya adalah adat perkawinan suku Gayo di Aceh yang ditandai dengan menetapnya suami di sekitar kediaman orang tua istri gitu. Ini semacam budaya di Gayo, masyarakat suku Gayo ya. Jadi kalau adat perkawinan suku Gayo di Aceh ditandai dengan menetapnya sang suami di sekitar kediaman orang tua istri. Nah, itu disebut dengan angkap. Itu adatnya di sana. Gitu. A-N-G-K-A-P, angkap. Nanti ada penjelasannya di sebelah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam bahasa Gayo, yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan antus. A-N-T-U-S, antus. Antus ini dalam bahasa Gayo artinya adalah mengambil sesuatu dengan cara menyentak dengan keras gitu. Jadi kayak ngambil gitu. Kayaknya sekali lagi. Nah, itu disebut dengan antus di masyarakat suku Gayo, pada masyarakat suku Gayo. Sekali lagi, antus dalam bahasa Gayo artinya adalah mengambil sesuatu dengan cara menyentak dengan keras. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahasa Gayo selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan anyu, A-N-Y-U, anyu. Nah, anyu dalam bahasa Gayo artinya adalah mendorong dengan pinggang dan dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita kira-kira kalau kayak memasukin kardus ke dalam raknya gitu kan, kardusnya kan pendek segini, kita goyang-goyang gini pinggang kita hentak-hentakkan terus sampai kardusnya masuk sampai berulang-ulang. Nah, kalau dalam bahasa Gayo itu disebut dengan anyu. Sekali lagi, anyu dalam bahasa Gayo artinya adalah mendorong dengan pinggang dan dilakukan berulang-ulang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bahasa Gayo selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan awar. Nah, awar ini dalam bahasa Gayo artinya adalah wabah penyakit yang khusus menyerang unggas,
terutama ayam gitu. Jadi nanti kalau kita suatu hari punya kesempatan, punya rezeki main-main ke Aceh, ketemu masyarakat suku Gayo, terus di sana sedang ada wabah penyakit yang menyerang unggas, terutama ayam. Nah, wabah penyakitnya itu disebut dengan awar gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahasa Gayo selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan awis. Awis ini dalam bahasa Gayo artinya adalah tempat membawa barang. Biasanya terbuat dari kain, digantung di bahu. Oh gitu. Jadi kalau tadi ada yang digantung di punggung, nah ini awis ini adalah tempat membawa barang. Biasanya terbuat dari kain, digantung di bahu sini. Jadi kayak tas lempang gitu, tapi terbuat dari kain. Nah dalam bahasa Gayonya disebut dengan awis. Jadi kalau nanti kita berkesempatan main-main ke Aceh, terus ketemu ada orang bawa tas gitu dari kain, membawa barang, tasnya ini disebut dengan awis. Gitu. Sekali lagi, awis dalam bahasa Gayo adalah tempat membawa barang biasanya terbuat dari kain digantung di bahu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada dalam KBBI dalam bahasa Gayo ada yang disebut dengan bai, BAI. Bai dalam bahasa Gayo artinya adalah pengantin baru laki-laki gitu. Jadi nanti kalau kita punya teman masyarakat suku Gayo, kebetulan teman kita ini orang Gayo, orang suku Gayo dan dia baru menikah. Nah, dia disebut dengan bai dalam bahasanya gitu. Jadi nanti kalau punya teman gitu tanya dia, baru nikah kita bilang bai. Wah, gitu. Loh, kamu kok tahu itu artinya pengantin baru laki-laki? Iya, karena saya udah nonton channel official Rifki Dira. Udah promosi. Oke, sekali lagi, bai dalam bahasa Gayo artinya adalah pengantin baru laki-laki. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang ada di dalam KBBI yang berasal dari bahasa Gayo adalah bair, B-A-I-R, bair. Bair ini dalam bahasa Gayo artinya adalah tidak lengket. Ini tentang nasi. Jadi kalau nasinya nggak lengket, nah atau nggak pulen mungkin ya, nggak lengket lah di tangan, dia disebut dengan bair. Gitu. B-A-I-R, bair dalam bahasa Gayo artinya adalah tidak lengket tentang nasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya dalam bahasa Gayo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan bajang. Bajang ini dalam bahasa Gayo artinya adalah tangkai padi yang kecil. Biasanya tumbuh tidak sama tinggi dengan tangkai padi lainnya, walaupun umurnya sama. Nah gitu, jadi semacam kalau ada tangkai padi pada saat panen dia kecil gitu tangkainya, yang lainnya tinggi, meskipun umurnya ini sama-sama ditanam di waktu yang sama, tapi dia tumbuh kecil. Nah ini disebut dengan bajang dalam bahasa Gayo. Sekali lagi, bajang dalam bahasa Gayo artinya adalah tangkai padi kecil, biasanya tumbuh tidak sama tinggi dengan tangkai padi lainnya, meskipun umurnya sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahasa Gayo selanjutnya yang ada di KBBI ada yang disebut dengan baju kantong. Baju kantong. Nah, baju kantong ini dalam bahasa Gayo artinya adalah baju yang dipakai oleh penari saman gitu. Jadi kalau baju yang dipakai penari saman itu adalah baju kantong namanya, istilahnya dalam bahasa Gayo. Keren-keren, akhirnya kita tahu kan. Jadi kalau nanti kita main-main ke Aceh terus kita ngelihat ada penari saman, nah bajunya itu yang mereka pakai itu disebut dengan baju kantong gitu. Baju yang dipakai oleh penari saman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya dalam bahasa Gayo yang ada di KBBI ada yang disebut dengan baju lukup, L-U-K-U-P. Baju lukup dalam bahasa Gayo artinya adalah baju adat yang dipakai oleh wanita dari adat Gayo luwes atau oleh penari gitu. Jadi dalam masyarakat yang suku Gayo luwes ya, masyarakat adat suku Gayo luwes, baju adatnya untuk wanita disebut dengan baju lukup gitu. Keren. Akhirnya kita tahu ya, tadi ada baju kantong dan baju lukup. Sekali lagi, baju lukup dalam bahasa Gayo artinya adalah baju adat yang dipakai oleh wanita dari adat Gayo luwes atau oleh penari. Itu penjelasan di KBBI-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah,
untuk kali ini cukup sekian bahasa-bahasa Gayo yang ada di dalam KBBI. Masih banyak lagi ada bahasa Gayo yang ada di KBBI, nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Ini adalah bahasa Gayo bagian pertama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya, karena ada banyak kata-kata yang akhirnya saya tahu, oh ternyata ini dalam bahasa Gayo artinya ini. Itu dengan hanya membaca KBBI, dan saya mencoba untuk menyampaikannya secara visual. Hanya itu tujuan saya, supaya kita sama-sama bisa belajar dan mencintai bahasa kita sendiri. Mari kita jadikan bahasa Indonesia menjadi tuan rumah dan menjadi raja di tanahnya sendiri gitu. Nggak apa-apa kita bangga sama bahasa asing, nggak ada masalah. Kita mau pakai bahasa Inggris, kita mau keren-kerenan pakai bahasa Perancis atau bahasa-bahasa asing lainnya, nggak masalah. Tapi kita nggak boleh lupa kalau bahasa Indonesia juga kaya akan banyak unsur gitu, baik dari bahasa daerah, bahasa serapan, dan lain sebagainya gitu. Kita harus paling nggak tahu, kenal dulu baru mencintainya kan gitu. Itu aja tujuan saya, tidak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk mengajari. Intinya saya ingin belajar dan saya ingin menyampaikannya dengan agar kita semua bisa sama-sama belajar gitu. Akhir kata dari saya, salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, ekonomi itu penting, psikologi itu pasti, kestabilan. Semoga kita tetap bisa stabil supaya nggak gampang marah dan nggak gampang tersinggung, agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Dan apabila kalian merasa bahwa channel saya dan konten-konten saya memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi yang berguna untuk kehidupan kita semua, kehidupan kalian terutama, bolehlah kali klik tombol berlangganan atau subscribe, nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru, kemudian berikan like dan komentar-komentar yang sifatnya membangun agar channel saya dan konten-konten saya bisa terus berkembang dan maju dari hari ke hari. Itu aja sih. Dan sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalnya dalam pelafalan atau ada arti yang berbeda dari masyarakat suku-suku yang saya bahas, yang sebenarnya mungkin ada yang berbeda dari KBBI atau segala macam. Itu adalah keterbatasan ilmu saya. Tujuan saya sekali lagi hanya ingin sama-sama belajar agar kita sama-sama mengenal dan mencintai bahasa Indonesia. Dan referensi saya adalah dari buku resminya bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi yang diterbitkan oleh kemendikbud.go.id gitu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kita semua.